Sebuah momen tak terduga datang dari asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor. Pelatih berusia 58 tahun itu terekam kamera tengah menunjukkan ekspresi marah saat menyambut pemain-pemain timnas yang baru kembali dari sesi latihan. Bukan marah ke pemain, tapi justru kepada supporter sendiri. Dalam video yang kini beredar luas di media sosial, tampak sejumlah fans menunggu di depan hotel yang diduga jadi tempat menginap skuad Garuda. Beberapa pemain lewat begitu saja, sementara Messi Hilgers masih sempat meladeni fans dengan tanda tangan. Tapi saat giliran Alex Pastor turun dari bus, raut wajahnya berubah. Ia terlihat kesal, bicara dengan nada tinggi ke arah fans, dan jelas sedang tidak senang. Banyak yang menyebut momen itu jadi titik puncak kekesalan Pastor. Ada yang menduga ia berkata, "No foto, no foto," karena fans terus-menerus memburu foto, bahkan saat pemain belum sempat istirahat. Ada juga yang menduga ia mengatakan, "No food," karena ada supporter yang nekat kasih makanan ke pemain. Entah mana yang benar, tapi yang pasti, reaksi marah itu bukan tanpa sebab. Ini bukan kali pertama fans Indonesia kelewat batas. Sebelumnya, Kevin Dix juga mengeluh soal sikap fans yang nekat memotret bahkan ingin mengunggah foto anaknya. Dix sampai takut bawa keluarganya ke Jakarta. Bisa dibayangkan, betapa tidak nyamannya mereka yang niat bela negara, tapi malah harus waspada dari fans sendiri. Padahal ya, fans seharusnya jadi energi positif, bukan sumber stres. Kita semua paham, dukungan itu penting. Tapi kalau bentuk dukungan malah bikin pelatih dan pemain merasa tidak aman atau tidak nyaman, itu bukan fanatisme, itu egoisme. Kadang fans lupa bahwa di balik jersey timnas, mereka tetap manusia. Perlu ruang, perlu istirahat, perlu privasi. Bahkan media asing pun mulai melirik tingkah fans kita. Jurnalis top Italia, Gianluca Di Marzio, sampai bilang bahwa jadi pemain timnas Indonesia itu membanggakan, tapi juga membebani. Dan jujur saja, itu komentar yang menyakitkan, tapi realistis. Kalau sampai Alex Pastor, yang dikenal ramah dan kalem, bisa ngamuk ke fans, itu tanda ada yang sangat salah. Jangan sampai pemain-pemain yang susah payah kita naturalisasi dan perjuangkan malah ogah balik ke Indonesia cuma karena ulah segelintir supporter yang gak tahu batas. Mendukung itu bagus, tapi jangan sampai sok akrab jadi ganggu, dan cinta buta jadi racun. Kalau fans ingin timnas berkembang, belajarlah jadi supporter yang cerdas, bukan cuma yang teriak paling keras. Ayo lebih dewasa lagi teman-teman. Duet Tom Hye dan Joey Pelupesi seharusnya jadi senjata utama timnas Indonesia saat menjamu Cina di SUGBK. Dua gelandang senior yang syarat pengalaman ini terbukti jadi kombinasi mematikan saat dimainkan bersamaan di laga melawan Bahrain Maret lalu. Saat itu, Pelupesi bukan cuma jadi penyeimbang, tapi juga memberikan ruang bagi Hye untuk tampil lebih liar, lebih kreatif, dan lebih berbahaya. Yang menarik, Pelupesi tidak bermain sok jago atau coba pamer skill. Ia justru tampil kalem dan efektif. Alih-alih sibuk mengolah bola atau menembak jarak jauh, ia fokus mendistribusikan bola ke rekan terdekatnya. Dari 40 umpan yang ia lepaskan, 37 diantaranya adalah umpan pendek yang presisi. Gaya main seperti ini justru membuat lini tengah Indonesia lebih stabil, dan yang paling penting, efisien. Fakta menariknya, gol kemenangan Indonesia atas Bahrain itu dimulai dari umpan pendek sederhana Pelupesi ke Hye. Lalu, Hye menyulapnya jadi peluang emas lewat umpan panjang ke Marcelino, yang akhirnya berujung gol oleh Romeni. Skema seperti ini menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan, bukan hanya skill mentah. Sementara itu, Hye tampil lebih lepas saat berdampingan dengan Pelupesi. Ia bisa lebih fokus membangun serangan tanpa khawatir lini tengah bocor. Dengan akurasi umpan 86% dalam 59 menit, Hye tampil dominan dan jadi motor serangan utama. Maka, kalau Kluivert tak menurunkan duet ini di laga lawan Cina, itu seperti menolak kunci di depan pintu kemenangan. Dua pemain yang usianya sudah lewat 30 tahun ini justru menunjukkan kelas mereka. Dan di laga sebesar melawan Cina, timnas Indonesia butuh kedewasaan bermain seperti yang mereka tunjukkan. Jadi, daripada coba-coba dengan opsi yang belum teruji, lebih baik percayakan lini tengah pada duet yang sudah terbukti. Karena di laga sepenting ini, bukan soal gaya, tapi hasil. Garuda butuh menang, dan kuncinya bisa jadi ada di kaki Hye dan Pelupesi.
Jelang laga panas antara timnas Indonesia melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, satu nama yang terus jadi sorotan fans adalah Stefano Lillipali. Gelandang senior Borneo FC itu selalu menarik perhatian, apalagi saat timnas butuh pengalaman dan ketenangan di lini tengah. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah Vano bakal jadi starter? Pertandingan yang dijadwalkan pada Kamis, 5 Juni 2025 pukul 20.45 WIB ini adalah matchday ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 32 pemain untuk dua pertandingan penting ini. Tapi sayangnya, dua nama harus out lebih awal. Sandy Walsh absen karena cedera, sementara Eliano Rejders memilih fokus dampingi istrinya yang melahirkan. Sementara itu, dua pemain lain, Marcelino Ferdinand dan Martin Paes, juga dipastikan absen karena akumulasi kartu. Artinya, dari 32 nama, kini tinggal 30 pemain tersisa. Dan masih akan ada 7 nama yang harus dicoret agar sesuai regulasi matchday AFC yang hanya boleh bawa 23 pemain. Nah, tanpa Marcelino, slot gelandang serang kini terbuka lebar. Ada banyak nama yang bisa bersaing. Egy Maulana Fikri, Rafael Struijk, Beckham Putra, bahkan Dean James yang juga bisa dirotasi ke lini tengah. Tapi fans tentu penasaran pada satu nama senior, Stefano Lillipali. Vano memang bukan pemain muda lagi, 35 tahun. Tapi jangan salah, dia masih punya kaki yang tajam dan visi bermain yang matang. Kluivert sendiri sempat buka suara soal Lillipali minggu lalu. Katanya, Vano punya kualitas, fleksibel di beberapa posisi, dan bisa jadi panutan buat pemain muda. Tapi dari cara bicara sang pelatih, bisa dibaca kalau Lillipali kemungkinan tidak akan turun sebagai starter. Setidaknya tidak sejak menit pertama. Kalau lihat strategi umum Kluivert, dia cenderung lebih suka memainkan pemain-pemain muda dan agresif di babak pertama, baru menurunkan pemain berpengalaman seperti Vano di babak kedua saat ritme permainan butuh kontrol atau kejutan. Dan ya, secara taktik itu masuk akal, tapi tetap aja, banyak fans bakal kecewa kalau Vano cuma duduk di bench. Tapi di sisi lain, kita juga harus realistis. Sepak bola bukan ajang nostalgia. Kalau Kluivert percaya Vano lebih efektif sebagai super sub, ya sudah. Yang penting kontribusinya tetap terasa. Yang penting bukan siapa yang main dari awal, tapi siapa yang bisa bikin dampak. Dan Stefano Lillipali jelas salah satu pemain yang bisa kasih solusi di momen-momen krusial.